Saya akan menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebagai besar teori tentang masuknya Islam ke Indonesia mengatakan bahwa agama ini mulai masuk ke Nusantara pada awal 700 Masehi atau awal Hijriah. Pada masa itu, Kekhilafan Arab mengirimkan utusan untuk datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Kedatangan utusan Khalifah Arab ini ditandai dengan banyaknya kampung Arab ataupun pemukiman orang-orang Arab yang terletak di bagian barat pesisir pantai Sumatera. Pemukiman tersebut banyak dijumpai oleh para pedagang pada waktu itu. Dengan adanya pemukiman Arab tersebut menjadi salah satu alasan mendasar teori masuknya Islam di Indonesia. Namun meskipun begitu, tidak ada teori yang jelas tentang kapan waktu yang sebenarnya Islam mulai masuk ke Indonesia. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori India Gujarat. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah teori India atau teori Gujarat, yang dicetuskan oleh G.W.D. Press dan dikembangkan oleh Snowford Grange. Teori India juga diyakini oleh Sucipto Wirjosuprapto, sejarawan asal Indonesia. Inti dari teori Gujarat awal masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui India. Di dalam teori tersebut dikatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh pedagang Muslim dari India. Teori Arab Mekah. Selain berasal dari Gujarat, versi lain, sering masuk Islam ke Indonesia mengatakan bahwa agama tersebut masuk langsung dari Arab. Masuk ke Islam dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Tokoh Indonesia yang mengamini teori ini diantaranya adalah Buya Hamka. Akhirnya tersebut dituangkan Buya Hamka melalui bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam, terbitan tahun 1997. Di dalam buku tersebut dicantumkan bukti-bukti bahwa masuk ke Islam langsung dari Arab. Bukti-bukti masuk ke Islam tersebut merupakan naskah kuno yang berasal dari Cina. Pada naskah kuno tersebut disebutkan bahwa pada tahun 1925 Masehi, sekelompok orang Arab tinggal di daerah pesisir barat Sumatera. Di samping itu, pada masa tersebut di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera terdapat kerajaan Sriwijaya yang berkuat dengan di permukaannya batu nisan Syekh Rakhunuddin yang wafat pada tahun 1927. Teori Arab didukung juga oleh T.W. Arnold yang mengatakan bahwa pada masa tersebut bangsa Arab adalah penguasa perdagangan di wilayah Nusantara dan mereka kebanyakan menikah dengan orang Teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia salah satunya adalah teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia dari Persia atau sekarang bernama Iran. Teori Persia setidaknya diyakini oleh 2 tokoh Indonesia. Tokoh tersebut bernama Umar Amir Hussein dan Hussein Jainingrat. Menurut Hussein Jainingrat, kebudayaan Islam di Indonesia tidak jauh beda dengan negara Persia atau sekarang disebut dengan Iran. Contoh kebudayaan Islam Indonesia yang mirip dengan Persia, misalnya ritual Labot di Bengkulu dan Teburi yang ada di Sumatera Barat. Ritual tersebut diadakan setiap 10 Muharram, namun ada satu kecacatan pada teori Persia. Jika dilihat dari Islam Indonesia saat ini, Islam di Indonesia beraliran Sunni, sementara Persia digunakan adalah Syiah. Teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Cina. Di Cina sendiri, agama Islam mengalami kejayaan pada masa dinasti Tang di tahun 618 sampai 905 Masehi. Masuknya Islam ke Cina dibawa oleh seseorang panglima Muslim bernama Sa'ad bin Waqqas. Kebanyakan Muslim Cina yang bermigrasi tersebut kemudian menetap di Sumatera bagian selatan. Terjadi di tahun 79 Masehi atau sekitar abad ke-9. Jelaskan menurut pendapat kamu, teori yang paling mendekati kebenarannya, misalkan pendapat kami teori yang paling kuat kebenarannya adalah teori karena Islam datang ke Indonesia pada wilayah Arab. Teori ini disampaikan oleh salah satu ulama besar Indonesia yaitu Buya Hamka. Teori ini juga dikuatkan oleh ahli lain yaitu Anthony Hajjaj. Selanjutnya, teori ini mempunyai kelebihan daripada teori yang lain, yaitu karena terdapat bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana kini sejak awal perkembangan Islam mazhab Syafi'i sudah dianut oleh sebagian masyarakat. Jelaskan tentang rute kesabaran masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-8. Mulai banyak masyarakat yang menganut Islam. Daerah pertama kali mendapat pengaruh Islam adalah pantai utara di Sumatera. Kedatangan Islam ke wilayah Nusantara diketahui melalui 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur
Jalur utara. Jalur utara berarti jalur masuknya Islam ke Indonesia dari Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, dari Sri Lanka, Indonesia. Pada umumnya, masuknya Islam lewat jalur utara dibawa oleh para pedagang dan saudagar kaya. Mereka melakukan perdagangan ke wilayah timur jauh hingga ke Asia Tenggara dan Indonesia. Para pedagang dan saudagar tersebut kemudian mulai menetap dan menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia. Jalur selatan, maksudnya Islam ke Indonesia melalui jalur selatan, mulai dari Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Berkembang Islam di Indonesia terjadi setelah adanya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan negara tetangga di Asia Tenggara. Maksudnya Islam di Indonesia sejalan dengan berkembangnya hubungan dagang dari Jazirah Arab, Asia, India, Selat, Malaka, dan Nusantara. Berawal dari hubungan dagang inilah Islam kemudian berkembang dan menjadi agama yang banyak dianut oleh masyarakat Nusantara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.